Hai, selamat datang kembali di channel kesayangan gua. Mungkin teman-teman banyak, nggak banyak sih ya, tapi adalah yang bertanya, kok sebelum memulai film ini kok ada tulisan seperti Babes, itu maksudnya apa sih? Jadi sebenarnya gua akan menghibahkan dalam tanda kutip eh, akun gua ini, channel gua ini kepada temen gua. Tapi jangan khawatir, bukan berarti gue menghibahkan tapi nggak ada guanya. Tenang, gue akan tetap membawakan konten-konten tentang ikan, tentang ikan-ikanan lah, ikan cupang. Tapi terutama prioritas tuh ikan cupang ya. Gue akan tetap membawakan konten-konten edukasi, terus keseharian gue, bagaimana cara gue merawat dan segala macam penyakit-penyakitan ikan cupang. Eh, tapi gue juga akan banyak memberikan space, karena gini, hari itu kan ada 7 hari dalam satu minggu. Gue ngupload paling cuma sehari, kadang-kadang 2 hari dalam seminggu, sehari lah paling bagus tuh. Karena memang gue banyak kesibukan juga, bukan dalam artian gue sok-sokan sibuk, tapi memang gue ada kesibukan juga. Oleh karena itu, daripada channel ini nganggur dan dalam jangka waktu yang agak lama, seminggu 2 minggu baru ada satu konten, maka gue akan collabs dengan teman-teman gue. Tapi di situ ada gue juga kok, tenang, jangan khawatir. Walaupun akan ngobrolin hal yang berbeda, berbedanya tetap dalam lingkup animal, hewan ya. Jadi kenapa namanya Babes? Karena di situ ada nama gue kan, Babe, Bedul. S-nya itu ntar teman gue lah, kamu harus tahu. Tapi Babes itu kan artinya adalah yang tersayang, babes. Hai babes, hai dudes, gitu kan. Suatu hal yang disayangin. Apa yang disayangin? Yaitu hewan peliharaan. Hewan peliharaan dalam hal apa? Macam-macam. Mungkin nanti akan ada banyak hewan peliharaan yang akan dibahas dalam channel ini. Jadi menurut gua, teman-teman pecinta cupang ya tinggal tungguin aja konten-konten yang berbau cupang di channel ini. Tapi kalau misalkan teman-teman gak suka dengan konten-konten hewan-hewan lain, ya udah skip aja, nggak usah ditonton gitu. Mungkin nanti akan bermanfaat untuk para pecinta-pecinta hewan lainnya. Jadi gue nggak mau, channel ini kan udah lumayan gitu ya, lumayan banyak, tapi kontennya keluar cuma seminggu sekali gitu. Sayang menurut gue. Jadi daripada nggak bermanfaat, mendingan gue berbagi dengan teman gue ini yang bermain hewan-hewan lainnya. Jadi nanti di channel ini akan banyak interaksi tentang hewan-hewan macam-macam, dan mungkin lebih banyak dramanya, banyak ceritanya, banyak vlognya, banyak edukasinya jelas. Cuman gue nggak mau sok bilang channel gue adalah channel edukasi ya. Cuman gue hanya akan apa yang telah gue lakukan dan teman-teman gue lakukan akan gue share di sini. Jadi daripada bingung celotehan gue, kita lanjutin aja apa yang akan gue bahas kali ini. Kali ini gue mau memenuhi janji gue kepada para teman-teman ikan, mengenai gimana sih sebenarnya berternak tapi bisa merencanakan apa hasil ternakan kita gitu. Itu nggak lagi lain, nggak bukan, itu adalah kita harus mengerti bagaimana genetika bekerja. Karena kalau menurut gua, kalau kita nggak mengerti gimana cara genetika bekerja, kita akan nernak senernak-nernaknya aja. Kebetulan kemarin gue juga baru habis, di film gue yang sebelumnya ini, gue ada datang ke teman gue, yaitu senior cupang, tapi gue ngobrol ke anaknya. Dan kebetulan memang saat gue ngobrol-ngobrol, mempertanyakan tentang bagaimana cara berternak, memperhatikan genetika, itu benar-benar ini, apa ya, akur gitu, akur sama apa yang telah gue kerjakan selama ini. Jadi menurut gue ada baiknya gue akan share ke teman-teman gimana cara berternak dengan memperhatikan genetika tersebut gitu. Jadi menurut gue udah layak lah gue untuk menampilkan itu. Karena kalau gue hanya
kadang-kadang gue nggak mau memberikan share ilmu yang gue berikan ke teman-teman, tapi malah membuat teman-teman jadi terpelosok, malah membuat suatu hal yang salah gitu. Jadi gue pengen memberikan apa yang gue pelajari, apa yang gue udah lakukan, tapi sesuatu hal yang benar gitu. Jadi saat teman-teman melakukan di tempat lain pun hasilnya akan sama dengan apa yang gue lakukan gitu. Oke, gengs-gengsku yang pada begengs. Sekarang gue ada di depan buku gambar, akan coba memberi ulasan bagaimana genetika bekerja. Sebelum masuk ke kelas praktikum, kita ada baiknya gue mau coba memberikan ulasan gimana sih sebenarnya gambaran genetika ikan cupang itu seperti apa sih. Saat dikawinin ikan cupang itu akan seperti apa, akan menjadi apa, akan besar menjadi bagaimana. Tapi gue akan membahas dengan mata awanisme ya. Jadi kenapa gue bilang awanisme, karena kadang-kadang kalau kita menjelaskan genetika itu terlalu berat bahasannya. Akhirnya bukannya kita memberikan penerangan, malah teman-teman malah tambah bingung. Bahkan gimana ya, jadi kayak punya angan-angan yang lebih tapi nggak tahu cara ngawininnya. Nah di sini gue akan coba memberikan penjelasan lebih ke gimana sih orang awam bisa berternak ikan cupang dan bisa memprediksikan ikan cupang itu menjadi lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Atau mungkin bukan bilang lebih bagus ya, karena sebenarnya gini, yang namanya seni, kita menggambar gitu ya di sebuah buku gambar, itu nggak selalu bisa dikatakan itu bagus atau itu jelek. Tapi mungkin lebih ke saat ada karya yang berbeda dari karya yang lain, pasti orang akan lebih respect gitu. Jadi gimana ya, jadi menurut gua karya seni itu semuanya bagus, nggak ada yang karya seni itu ada yang jelek gitu ya. Kayak gini nih, ini memang kelihatannya jelek tapi memang jelek gitu. jadi karya seni itu nggak boleh dibilang jelek. Cuman ada baiknya saat kita bisa memegang kuas sama kita nggak bisa memegang kuas, lebih baik kan orang bisa memegang kuas kan. Nah di sini gue akan mencoba ngajarin gimana caranya teman-teman peternak ikan pemula, kaum awamisme ini bisa minimal berternak tapi memprediksi, bisa berternak dengan memprediksi untuk mendapatkan ikan yang diinginkannya gitu. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan tuh, ikan warna merah pengen dikawinin ikan warna biru akan jadi merah biru, harapannya seperti itu tapi ternyata tidak sesuai harapan. Oleh karena itu gue akan coba gambarin dulu nih gimana sih sebenarnya skema perkawinan ikan cupang dan apa aja yang terjadi dalam genetik di ikan cupang tersebut gitu. Secara teori akan gue jelaskan dalam episode kali ini. Mungkin kedepannya gue akan menjelaskan secara praktikum, karena ada baiknya suatu teori itu didukung dengan praktikum. Kenapa? Kita bisa melihat persentase keberhasilan dari teori tersebut. Seperti itu. Pertama, kita coba belajar dulu ya. Ibaratnya kita punya ikan, ada 4 ikan nih ya. Katakanlah gitu ya, katakan kita punya 4 ikan ini. Udahlah kita anggap aja dia ini jantan lah ya. Kita anggap dia jantan. Kita anggap dia betina, kita anggap dia jantan, kita anggap dia betina. Sebenarnya apa sih saat kita ngawinin antara ikan-ikan ini, sebenarnya ada apa aja sih yang terjadi di dalam ikan tersebut gitu. Sebenarnya kadang-kadang kita cuma melihat secara sekilas ya, dimana-mana orang pasti ingin ikannya warnanya cakep dan bentuknya bagus gitu kan ya. Tapi sebenarnya banyak sifat-sifat atau banyak
di dalam genetika ikan itu yang tercampur atau yang tereliminasi gitu. Apa aja sih sebenarnya sifat-sifat ikan yang saat dikawinkan akan terkombinasi, tercampur, tereliminasi atau apapun lah ya. Itu sebenarnya pertama itu yang kita lihat aja dulu, yaitu warna. Pasti dong saat kita ngawinin warna merah dan warna putih, pasti pengennya anaknya adalah warna merah putih dong. Gak mungkin kita ngawinin merah, kita ngawinin putih, anakannya pengennya hitam, kan agak aneh gitu. Cuman terjadi banyak sekali pertanyaan para teman-teman ikan, kok saya beli ikan warna merah dan warna putih, saya kawinin kok warnanya nggak merah putih sih. Nah di situ nanti akan terjawab dari skema yang akan gue berikan, dari penjelasan yang akan gue berikan, kenapa kok ikan warna merah dan ikan warna putih bisa menghasilkan warna yang begitu banyak variasinya gitu. Nah, kalau kita lihat dari kasat mata, warna merah dan warna putih, secara morfologi ikannya, dalam artian apa ya? Di tubuh ikan itu ada warna merah, ada warna putih, itu namanya fenotipe. Makanya warna yang kita lihat di genetik ini, yang tidak terlihat ini, itu adalah warna genotipe. Dan misalkan warna merah, ya udah kita simbolin aja M, oke? Karena dia warna putih, kita simbolin aja P. Dan seterusnya. Ini warna apa sih? Hijau ya? Ini warna hijau ya, bukan warna biru. Ini warna hijau. Nah, yang ini baru warna biru. Oke. Jelas ya? Ini warna. Tapi sebenarnya ada genetik lain selain warna yang harus kita perhatikan. Tuh, tangan gue agak getar-getar. Apa aja sebenarnya? Yaitu ada hal lain, yaitu adalah imunitas. Kenapa begitu? Karena sebenarnya setiap ikan itu punya imunitas yang berbeda, tergantung dari keturunan, tergantung dari ikan itu tersendiri gitu. Jadi pasti setiap ikan itu punya imunitas yang berbeda-beda. Terus ada apa lagi sih? Yaitu adalah bentuk badan. Aduh, tulisan gue jadi jelek gini ya. Tuh, pada ikan-ikan ini, lalu sebenarnya ada apa lagi sih di dalam genetik ikan itu? Sebenarnya ada penyakit. Penyakit itu sangat penting kita ketahui. Kenapa seperti itu? Mungkin teman-teman menganggap penyakit ini bukannya dianggap sepele, cuman kayak tidak memikirkan variabel ini. Padahal misalkan ini ikan punya penyakit kutil, yang ini ikan punya penyakit jantung, saat dikawinkan maka dia akan mengeluarkan penyakit kutil dan jantung. Nah itu yang bermasalah kan sebenarnya. Makanya semua hewan kayak di kucing kan juga gitu kan. Kucing, kalau kucing ras yang udah yang punya genetik unik, yang kayak kupingnya pendek, kakinya pendek, itu dia punya penyakit bawaan yang mematikan gitu. Kayak Maine Coon punya penyakit jantung gitu. Nanti kalau dikawinkan sama Scottish penyakit anu misalkan, nanti jadi penyakit jantung anu gitu. Nah itu sebenarnya perlu diperhatikan tuh penyakit-penyakit pada makhluk hidup itu ya. Saat dikawinkan kita harus tahu dia punya penyakit bawaan apa sih. Kayak punya obesitas, punya penyakit gula gitu kan, punya penyakit garam, kita kan nggak tahu gitu kan, karena itu ada di dalam genetika ikannya. Terus ada apa lagi sih? Mental. Kenapa gue bilang mental? Karena tiap ikan itu punya mentalitas yang berbeda. Sama aja kayak lu ketemu orang
Betawi, ketemu orang Medan, ketemu orang Batak gitu. Saat lu ketemu, lu ngajakin berantem, lu kesel sama dia, lu habis dipukulin sama dia gitu. Karena dia punya mentalitas yang kuat. Beda dengan saat lu ketemu orang Banten, orang Jawa Timur, orang Solo, orang Sunda gitu. Saat lu omel-omelin dia, lu kata-katain dia akan diem aja gitu karena dia orangnya lembut. Tapi tunggu, hari esok akan keluar paku dari mulut lu. Disantet. Nah, maksudku gitu. Jadi maksud gua tiap makhluk hidup itu juga punya mentalitas yang berbeda, termasuk ikan. Ikan juga punya mentalitas dari genetikanya juga. Kalau bapaknya mentalnya ajib, pasti anaknya juga ajib gitu. Cuman nggak semudah itu, kayak semudah ngawinin pasti hasilnya seperti itu, nggak seperti itu, Ferguson. Apa aja sebenarnya yang bisa menyebabkan hal itu bisa berbeda-beda, nanti akan dibahas. Nah, ini tuh ada sebenarnya banyak lagi ya, mungkin ada banyak lagi yang di bawah-bawah sini apa sih sifat-sifat genetik yang keluar dari ikan itu. Cuman dan dari 5 ini pun gue nggak akan bahas kelima-limanya gitu, karena nggak mungkin juga gue bahas lima-limanya, karena agak ribet juga ngebahasnya ya, karena nggak terlihat. Suatu hal yang tidak terlihat itu sulit untuk dibahas. Jadi mungkin gue akan membahas hanya yang ini saja. Warna. Kenapa? Karena setiap orang pengen punya ikan warnanya bagus. Jadi gue akan membahas pada variabel warna ini. Gimana sih cara mengawinkan ikan agar mendapatkan warna yang bisa kita prediksi? Oke, katakan kita, jadi di sini kita judulnya adalah warna, karena warna mengandung selera. Uhui. Nah, fokus kita sekarang udah ke 2 ikan ini lah ya. Karena kalau kita banyakin ikan juga akan bingung juga gitu. Jadi gue akan fokus ke 2 ikan ini. Anggap 2 ikan ini adalah ikan yang ideal, dalam artian genetiknya dominan lah ya. Jadi ini merah, punya genetik merah, ini putih, punya genetik putih. Nah, akan seperti ini. Jadi si merah ini kan warna fenotipe ya. Jadi semua yang kelihatan oleh mata kita pada morfologi ikan itu namanya fenotipe. Nah, terus bagaimana dengan genotipnya? Genotipnya kita anggaplah, kita simbolkan dengan warna merah. Oke, dengan huruf M besar. Terus yang putih itu juga kita berikan simbol putih dengan huruf P besar. Nah, kalau kita ngawinin warna merah dan warna putih secara ideal, dalam artian nggak ada warna lain dalam genotipnya si merah dan tidak ada genotip warna lain dalam genetiknya si putih, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Anggaplah ini merah. Ini biasanya di SMA lu udah pernah kan kayak gini tuh, putih. Ini udah pernah nih. Kalau orang mungkin gimana ya, kita dulu pernah sekolah tuh pernah belajar tentang gini-ginian gitu. Tapi saya akan coba sharing kepada teman-teman mungkin yang nggak pernah tahu tentang ini, karena ini ilmu wajib kalau teman-teman pengen ternak gitu, apalagi pengen memprediksi ikan yang akan keluar seperti apa. Nah, lanjut ya. Jadi merah ketemu merah, maka dia akan jadi merah. Merah ketemu putih, dia akan menjadi merah putih. Merah ketemu putih, dia akan menjadi merah putih. Putih ketemu putih, dia akan menjadi putih-putih. Nah, teorinya seperti ini. Jadi kita jangan membantah teori, karena ilmunya memang seperti ini. Tapi ada beberapa hal di alam yang lebih kompleks daripada ini. Nah, ini makanya saya bilang nih kita sebut dengan idealnya seperti ini. Nah, lanjut dulu ya. Nanti akan terlihat benang merahnya. Asik. Maka anggaplah semua di kotak ini
adalah 100% ya. Ya, 100% anak ya. Jadi ini tuh anak-anaknya nih. Ini jantan, ini betinanya. Yang ini tuh adalah anak-anaknya. Jadi kalau ngawinin ikan warna merah dikawinkan dengan ikan warna putih, dia akan punya anak ikan warna merah-merah, ikan warna merah putih, ikan warna merah putih, ikan warna putih-putih. Kalau semua anak ini 100%, maka dalam satu kotak ini 100 dibagi 4 dong, karena ada 4 kotak kan. Maka masing-masing kotak itu adalah 25% anak. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan ini. Maka secara teori saat teman-teman ngawinin ikan ideal warna merah dan ikan ideal warna putih, maka dia akan menghasilkan ikan warna merah, warna apa lagi? Warna merah putih. Warna apa lagi? Warna putih. Ini sebesar 25%. Ini sebesar 25 tambah 25, 50%. Ini sebesar 25%. Secara teori seperti itu. Yang menarik, tidak pada ini, juga tidak pada ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau kita memperhatikan dua hal ini, kita akan menghasilkan kesini-sini lagi, ke ikan-ikan ideal lagi. Tapi yang menarik adalah yang 50% ini. Ya dong. Karena di sini ada spesies baru, yaitu spesies warna merah putih. Berbeda dari bapaknya, berbeda dari emaknya, yaitu 50% jumlahnya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Inilah yang akan menyebabkan kenapa kita ngawinin ikan warna merah putih, anaknya menghasilkan banyak warna-warna yang lain selain warna merah dan selain warna putih. Kenapa bisa begitu? Ayo kita lanjutkan, kita bahas yang 50% ini. Nah, yang 50% ya. Jadi anakan yang 50% tadi, dia akan menghasilkan ikan warna merah putih. Namun pencampuran warna merah putih itu akan seperti apa? Kita kan nggak tahu akan jadi warna apa kan? Nah, sebenarnya itu akan membentuk banyak pola-pola yang terjadi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kan saat warna merah dan putih bercampur, kan nggak melulu ikan itu jadi warna pink aja kan? Iya dong. Bisa jadi dia akan membentuk pola warna. Nah, katakan ini ikan. Ya kan? Nah, bisa jadi yang pertama, dia akan menghasilkan pola warna butterfly. Nah, seperti ini. Ini warna merah. Tuh, di sininya juga ada warna merahnya. Di sini juga ada warna merahnya. Atau dia akan menghasilkan pola warna yang lain. Ya, maaf ini. Tangan aku agak bergetar. Mungkin dia akan menghasilkan marble. Marble-nya entah dotted ya. Mungkin dotted lah ya, biar gampang gambarnya. Tuh. Dia akan menghasilkan gambar. Ini sininya merahnya. Atau beda lagi. Atau mungkin dia menghasilkan pola warna dui warna. Nah, di sini merahnya full, di sininya putih, gitu. Atau banyak lagi pola-pola lainnya nih, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tapi yang unik, pola perpaduan warna merah dan putih juga akan menghasilkan ikan yang berwarna putih dan juga yang berwarna
merah, full merah. Kenapa bisa begitu? Nah, ini unik nih. Kalau yang ini mah inilah ya, wajar ya, apa normal ya. Karena perpaduan warna merah putih ya akan banyak pola warna dan akan menghasilkan warna, kalau nggak merah, variasinya ya warna putih. Tapi yang menarik adalah dia juga akan mengeluarkan warna merah seperti ini dan menghasilkan warna putih seperti ini. Nah, kenapa begitu? Karena ini tadi gue bilang ini adalah genotipe. Ya. Genotipe itu apa? Warna yang tidak terlihat di kita gitu. Ini tuh karena gue kasih simbol aja MP. Mungkin kalau di dalam darahnya atau di dalam kromosomnya bentuknya kayak gini kan, apa sih, kayak benang-benang gitulah ya. Kan kita nggak tahu, nggak kelihatan kan. Jadi gue anggap aja genotipenya itu MP gitu lah ya. Gitu. Jadi gue anggap aja genotipenya. Jadi gue anggap aja, kita sebut aja MP gitu genotipenya. Tapi yang warna putih dan warna merah ini itu kan tampak yang di luar aja. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mungkin genotipe yang ada di sini adalah merahnya dominan namun putihnya resesif. P-nya huruf P kecil ya. Karena P-nya resesif. Resesif itu apa ya? Tidak dominan. Jadi di genetik itu ada genetik dominan, ada genetik resesif. Resesif itu ya lawannya dari dominan gitu. Jadi nggak dominan gitu. Nggak dominan itu ya resesif gitu. Jadi karena di sini dominannya merah, maka warna fenotipe yang keluar di mata kita itu warnanya merah. Padahal di sini ada genetik putih. Begitu juga dengan ini. Dia merahnya resesif, tapi putihnya dominan. Dia kelihatan di mata kita warnanya putih, padahal dia punya genetik merah. Bayangkan teman-teman punya ikan warna putih seperti ini, lalu dikawinkan dengan ikan warna merah seperti ini. Tapi di sini ini ibarat ya, misal teman-teman beli nih ikan warna putih sama beli ikan warna merah. Ini jantan katakan ya, ini betina. Saat teman-teman kawinkan, ternyata genotip yang ada dalam tubuh ikan warna putih ini dominannya putih, benar, dominannya putih. Tapi di situ ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, dan seterusnya. Teman-teman kawinin dengan ikan genotipnya merah dominan, tapi di situ di dalamnya ada juga warna putih, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, dan seterusnya. Saat teman-teman kawinin, maka akan bikin lagi tabel kayak tadi itu kalau teman-teman ngitung. Tapi dia banyak ininya, banyak warnanya. Katakan di sini warna putih, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Maka di sini akan macam-macam kombinasinya. Nah, mungkin kalau yang mau ngitung silakan ya. Mungkin teman-teman yang mau belajar kayak gini bisa pelajari di buku biologi SMA tentang kawin silang. Gue nggak tahu sih, gue udah lupa juga nih pelajaran. Pokoknya intinya, kalau teman-teman ngawinin ikan, nggak tahu di situ genotipnya seperti apa. Yang teman-teman tahu adalah warna fenotip di luarnya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini? Nah, bagaimana cara mengontrol ini? Nah, itu ada dalam cara perkawinan yang kita sebut dengan inbreed dan crossbreed. Kenapa kita harus mengerti perkawinan crossbreed dan perkawinan inbreed? Itu adalah untuk mengontrol genetik-genetik yang kita nggak ketahui, untuk mengontrol genotipe yang ada dalam tubuh ikan yang kita nggak ketahui. Maka kita wajib mengetahui
apa itu crossbreed dan apa itu inbreed, dan apa saja fungsi, tujuan, dan kekurangannya dari masing-masing perkawinan ini. Langsung saja kita bahas. Sebenarnya inbreed itu apa sih? Inbreed itu adalah perkawinan sedarah. Ya. Sedarah. Sedangkan crossbreed adalah perkawinan silang. Silang atau luar dari, kalau buat definisi, mungkin teman-teman bisa cari lagi ya definisi inbreed dan crossbreed ya, karena sebenarnya gue kurang suka dengan textbook, jadi ya gue dengan bahasa sepemahaman gue aja. Jadi intinya kalau inbreed itu ngawinin sesama saudara, kalau crossbreed ngawinin udah jauh dari saudara gitu. Kayak misalkan orang Lampung dikawinin sama orang Jawa, nah itu crossbreed. Kalau inbreed, misalkan lu kawinin adik lu, atau lu ngawinin emak lu, atau lu ngawinin bapak lu, nah atau lu kawin sama nenek lu, nah itu masih inbreed. Cuman kalau di manusia mah udah ini ya, udah kacau ya. Cuman kalau di hewan itu masih bisa dilakukan. Dua-duanya punya fungsi yang bagus, dan maksud gua dalam berternak itu dua-duanya sangat dibutuhkan, karena nggak bisa kita bilang ini lebih bagus dan ini lebih buruk, atau ini lebih bagus ini lebih buruk. Kenapa? Karena dua-duanya digunakan untuk melakukan seni dalam berternak ikan gitu. Gua akan ngasih unjuk kenapa dua-duanya diperlukan. Karena gini, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Begitu juga dengan ini, punya kekurangan. Kelebihan inbreed itu adalah dia bisa melacak sejarah. Nah, biasanya inbreed itu dilakukan untuk menelusuri leluhur-leluhur dari ikan tersebut. Gimana caranya? Nanti gua akan kasih unjuk skemanya. Karena agak bingung ya kalau gua ngomongin secara bahasa verbal gitu, karena nggak ada contohnya gitu. Gua akan kasih unjuk nanti kenapa gue bilang dia bisa menelusuri sejarah dari ikan. Tapi kekurangannya apa? Seperti kita ketahui, kalau makhluk hidup kita kawinin sedarah, itu dia akan menimbulkan kecacatan. Kenapa gue bilang kecacatan? Karena di kromosom kita itu, gue nggak tahu detailnya ya, tapi saat kita ngawinin kayak sesuatu yang punya sifat yang sama banget, dia akan menumpuk gitu. Saat menumpuk dia akan mengalami kecacatan. Makanya kita sebagai manusia nggak boleh ngawinin saudara. Bahkan dulu waktu zamannya Nabi Adam aja, ngawininnya kan mesti disilang-silang tuh antara adik dengan kakaknya. Karena dulu kan waktu manusia pertama kali hidup itu cuman ada sekali kawin sepasang, sekali kawin sepasang ya kan. Nah, sesama pasangan itu nggak boleh dikawinin, dia harus di crossbreed gitu. Nah, itulah kelebihan dari inbreed dan kekurangannya dari inbreed. Di inbreed juga sebenarnya untuk mengeliminasi sifat-sifat yang tidak diinginkan. Nah, mengeliminasinya seperti apa nanti akan gue jelaskan. Sedangkan kalau crossbreed kayak gimana? Kalau crossbreed itu bisa menghasilkan spesies baru. Kenapa gue bisa bilang spesies baru? Karena saat kita ngawinin ikan yang berbeda, maka dia akan memunculkan sifat-sifat barunya. Ya kan, misalkan kita ngawinin tadi ikan warna merah sama ikan warna putih, maka dia akan keluar tuh warna merah putih, yaitu gabungan dari warna merah dan warna putih. Itu adalah spesies baru. Nah, inilah yang diperlukan sama si para pemain ikan, termasuk ikan cupang, termasuk kucing. Kucing kalau dikawinin kan ada yang kakinya pendek terus kupingnya nekuk. Nah, kalau pengen dikawinin yang nekuk sama kaki pendek ya tinggal kawinin aja, disilangin gitu kan. Cuman kekurangannya apa?
Nah, tadi seperti pembahasan gua di awal bahwa makhluk hidup itu punya penyakit. Saat penyakit ya disilangin dengan penyakit yang lain, jadi penyakit satu dikawinin dengan penyakit dua, maka dia akan combine menjadi penyakit satu dua. Makanya gue bilang kekurangannya dari crossbreed adalah menghasilkan penyakit-penyakit yang diderita oleh ikan-ikan sebelumnya. Nah, itulah kegunaannya dari si inbreed. Kenapa? Dia punya fungsi sebagai eliminasi. Nah, makanya dia akan mengeliminasi penyakit-penyakit yang telah ditularkan oleh si crossbreed ini. Nah, itulah nanti disebut dengan perkawinan selektif. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kok tulisannya gini ya? Nah, gitulah ya. Pokoknya selektif lah ya. Gimana sih tulisannya? Gue bingung. Udah lama nggak sekolah gue. Jadi intinya antara inbreed dan crossbreed dua-duanya digunakan. Untuk apa? Untuk yang ini mencampur, yang ini memisah atau eliminasi ya. Ini sama aja, dua nama ini sama, eliminasi atau memisah. Jadi ini sama seperti kita menggambar di buku gambar. Kita punya kuas, kita punya cat. Ada yang gunanya untuk dicampur, ada yang gunanya untuk dihapus. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan produk ikan. Kalau di buku gambar berarti untuk menghasilkan gambar yang sangat cantik gitu. Begitu juga dengan di ikan cupang, kita akan menghasilkan ikan cupang yang bagus dengan cara dicampur dan memisah. Namun bagaimana cara menggunakannya? Di mana saat kita melakukan crossbreed, di mana saat kita melakukan inbreed? Inilah berikut skemanya yang akan saya jelaskan. Ini skemanya ya. Jadi katakan kita beli ikan nih, Nah, terus kita punya ikan dua. Katakanlah ikan itu terlihat oleh mata kita warnanya merah dan warnanya putih. Kita nggak tahu ini itu saudara atau enggak. Namanya kita beli ikan itu kan kita nggak tahu ya, si penjualnya jujur apa enggak, bilang kalau ini saudara atau enggak saudara kan kita nggak tahu. Jadi anggaplah ini perkawinan pertama kali lah. Pertama kali kita mengawinkan ikan. Kita anggap aja ini parentnya ya, orang tuanya ya. Nah, ini kita kawinin. Gua akan ngasih simbol untuk inbreed seperti ini, untuk crossbreed seperti ini. Oke? Jadi biar nggak pusing gitu. Untuk pertama kali ikan ini kita kawinin, ikan warna merah dan ikan warna putih, kita kawinin, kita nggak tahu hasil anakannya akan menjadi warna apa, ya kan? Nah inilah anak kita namakan dengan filial 1. Tapi ini kita nggak bisa bilang filial inbreed ya. Jadi nanti kalau inbreed saya akan bilang filial inbreed, atau kalau hasil crossbreed ya udah kita bilang aja crossbreed gitu ya, cross gitu kan. Kita nggak tahu. Kita katakan ini anakan pertama, filial pertama dari bapak emaknya ini. Saat kita punya anak ini, itu dia menghasilkan anak yang bermacam-macam. Katakanlah anaknya warnanya merah, putih, kuning, biru, oranye, merah putih, putih, hijau, katakan begitu ya. Nah ini kita harus, kalau di secara prakteknya kita harus hitung masing-masing ikan ini warnanya ini berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya. Cuman karena ini berdasarkan teori, anggaplah kita menghasilkan ikan anakannya seperti ini. Oke. Teman-teman nanti pengen bikin ikan itu warnanya kayak gini. Teman-teman pengen bikin warnanya merah, putih, terus
buntutnya biru gitu, katakan pengen kayak gitu ya. Cuman kita nggak tahu apakah nyampurnya akan, pokoknya intinya teman-teman mau nyampurin warna merah, putih dan biru, katakan begitu. Maka di sini teman-teman cuman dari hasil perkawinan ini teman-teman cuman pengen ngambil warna merah putihnya aja, warna lainnya pengen teman-teman hilangin. Itulah fungsi dari inbreed. Jadi di sini setelah kita mendapatkan ikan seperti ini banyak, kita memerlukan perkawinan yang namanya inbreed. Kenapa? Karena inbreed itu adalah kita mau mengeliminasi ikan-ikan yang warna-warna berbeda ini. Oke. Ada orang bilangnya juga nyuci warna ya, cuman gue nggak ngerti. Cuman setahu gue kalau nyuci warna itu pakai rinso. Iya. Lanjut aja ya. Jadi anak-anak F1 ini teman-teman seleksi, jangan teman-teman ambil yang nggak ada warna selain warna merah dan warna putihnya. Kalau bisa teman-teman hanya ambil yang warna merah putihnya aja, karena memungkinkan ikan yang warna merah putih pasti ada genetika warna putih. Iya dong. Jadi teman-teman seleksi deh nih. Tapi kalau teman-teman mau banyak melakukan percobaan, teman-teman melakukan banyak pengulangan dan sampel. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil warna merah putih, warna putih hijau, warna merah aja, boleh, terserah teman-teman lah. Tapi gimana caranya teman-teman ngambil sampel ini yang benar gitu ya, jangan sampai salah. Tapi kalau gue saranin, gue ngambil sih biasanya warna merah putih ini karena gue pengen bikin warna merah putih. Nah, hasil anak F1 ini teman-teman kawinin lah warna merah putih yang teman-teman ambil dengan merah putih betinanya, jantan, betina ya. Nah, ini sampel 1 nih, ibaratnya ini sampel 1. Teman-teman bisa melakukan pengulangan sebanyak-banyaknya. Misalkan di sini teman-teman bikin sampel 2, terus di sini lagi teman-teman bikin sampel 3, terserah ya. Pokoknya intinya semakin banyak pengulangan semakin bagus. Lagian bikin aja kolam yang banyak, sekali ngawinin kan 10 gitu, 10 pasang, tapi dari anakan ini semua kan enak gitu. Jadi lebih enak kelihatan warnanya apakah teman-teman berhasil atau enggak gitu. Nah, dari sini nanti dia akan menghasilkan anak. Ya kan? Nah, inilah kita sebut dengan filial 1 inbreed, FI nomor 1. Jadi keturunan pertama dari inbreed si anak-anak ini. Karena ini kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang ini crossbreed, kita nggak bisa bilang ini inbreed. Kenapa? Karena ini ikan, kita nggak tahu keturunannya seperti apa. Oh ini inbreed ya, bukannya crossbreed ya, inbreed. Oke, lanjut. Maka di sini akan menghasilkan warna. Pasti kalau berdasarkan teori, ini warnanya akan lebih mengerucut ke merah putih ini. Maka dia akan menghasilkan warna merah putih. Mungkin nanti sedikit ada warna merahnya, mungkin ada sedikit warna putihnya, mungkin ada warna turunan dari merah, kuning misalkan. Atau ada warna selopen, kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas warna-warna yang nggak mau kita keluarin bakal hilang nih, kayak misalkan biru, oranye ini bakal tereliminasi nih. Seharusnya ya nih kayak warna hijau gini akan tereliminasi. Nah ini turunan pertama. Nah biasanya tuh gue nggak ngerti ya. Sebenarnya teman-teman coba aja berapa kali teman-teman mau melakukan inbreed. Tapi kebanyakan kata orang yang udah melakukan itu bisa sampai 4 kali. Jadi ini inbreed pertama. Mungkin nanti ada inbreed kedua. Nah di sini teman-teman harus hitung. Jadi setiap ada anakan teman-teman hitung jumlah merah putihnya ada berapa. Harusnya kalau berhasil itu semakin inbreed semakin lama, semakin jauh gitu ya, maka merah putihnya ini akan semakin banyak. Jadi di sini misalkan persentasenya udah 10%, di sini harusnya udah 20% gitu. Nah, lihat yang merah putihnya. Jadi kawininnya yang merah putih lagi, yang merah putih lagi, yang merah putih lagi. Jangan yang lain yang diambil gitu. Tapi kalau mau ngambil yang lain ya itu buat sampel yang lain gitu. Buat sampel di tempat-tempat lain. Nah, nanti intinya kita nggak tahu ya sampai di titik mana. Misalkan di titik sini teman-teman udah puas nih melakukan inbreed. Katakan di sini udah kental warnanya, udah merah putih banget gitu loh. Katakan di sini udah merah putih yang oke gitu, udah bagus nih misalkan. Udah bagus gitu.
Nah, di sini teman-teman melakukan crossbreed dengan warna apa? Ya udah, tadi teman-teman pengen ada warna birunya kan? Nah, di sini kita nggak tahu. Teman-teman mungkin ngawinin juga, atau teman-teman udah beli ikan warna biru. Ya. Ini ikan warna biru. Nah, ini terserah teman-teman. Teman-teman mau melakukan inbreed lagi di sini, inbreed buat menghasilkan warna biru, atau teman-teman udah beli aja percaya gitu ikan pasti ini warna biru nih. Tapi gua saranin sih sebenarnya ngawinin lagi. Nah, ini teman-teman crossbreed lah di sini. Jadi merah putih teman-teman crossbreed dengan warna biru. Maka kalau ini nilai-nilai yang tadi dilakukan dengan baik dan benar sampai menghasilkan persentase yang memungkinkan bahwa keluarnya warna merah putih terus di sini, berarti dikatakan merah putih di sini udah dominan. Dan biru di sini juga udah dominan. Maka ikan dominan kalau dikawinin dengan ikan dominan seperti yang tadi saya bahas di depan, maka dia harusnya akan menghasilkan ikan merah putih biru sebanyak 50%. Yang tadi saya bilang. Ikan warna merah putih sebanyak 25% dan ikan warna biru sebanyak 25%. Secara teori. Tapi secara di alam mungkin akan banyak faktor-faktor lainnya ya. Mungkin kayak di sini pencampuran warna yang di sini lebih banyak lagi nih. Ini kayak tadi nih, kan tadi kan kita cuma nyebutin ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna aja di dalam satu anakan ini. Mungkin di sini lebih banyak lagi gitu. Dan mungkin di dalam warna oranye ini juga ada genetik warna purple atau warna apa blackberry dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut gua banyak faktor lah di sini. Jadi sebenarnya teman-teman ini menurut gua adalah skema 1. Kalau teman-teman mau menciptakan ikan yang bukan menciptakan ya, apa namanya ya, memprediksi, karena kita cuma bisa memprediksi, masalah itu berhasil apa enggak itu Tuhan yang menentukan gitu. Tapi secara ilmu, secara ilmiah itu seperti ini cara perkawinannya. Ini skema 1. Ini baru skema 1. Inbreed untuk mengeliminasi, crossbreed untuk mencampur. Nah, di sini ada crossbreed untuk mencampur. Nah, bagaimana skema kedua, skema ketiga, skema keempat, skema kelima? Itu sebenarnya tergantung teman-teman mau seperti apa. Cuman gue sedikit ngasih perbandingan dengan skema 2. Yang ini yang gue lakukan ya. Kalau gue melakukan itu lebih simpel sih ya. Jadi kalau gue nggak melakukan tadi kayak, kalau tadi kan gue pisahin dulu baru gue campur. Kalau ini gue campur dulu baru gue pisahin. Jadi kalau gue beli ikan, misalkan gue punya ikan warna biru. Nah, ini warna biru ya. Terus gue juga punya ikan warna putih. Nah, ya udah, gue beli ini di Jawa, gue beli ini di Sumatera. Syukur-syukur ini gue melakukan crossbreed, ya. Jadi ini gue crossbreed aja udah. Maka di sini adalah anakan pertama dari hasil crossbreed. Maka di sini akan banyak warna-warna ikan bercampur dong. Katakan di sini ada biru, ada putih, ada biru putih, ada biru hijau, ada biru kuning, ada biru merah, ada merah putih, ada macam-macam ya. Ini kan udah gue crossbreed karena gue meyakini bahwa ini gue beli dari tempat yang jauh. Nah, dari sini gue nggak perlu melakukan crossbreed lainnya nanti ya. Tapi gue kawinin aja di sini, gue inbreed aja terus. Katakan gue mau di sini, pas gue lihat, oh di sini keren nih. Di sini ada warna ikan biru merah keren nih. Nah, ikan biru merah ini yang akan gue lanjutin keturunannya. Gue pengen tahu
kedepannya akan seperti apa warna biru merah ini. Makanya ini gua akan inbreed biru merah ini, biru merah gua inbreed. Anakannya jadi filial inbreed pertama. Di sini juga filial inbreed kedua. Terus sampai intinya di sini akan gue eliminasi terus sampai akan dapat seperti apa nih ikan yang seperti ini. Udah, gue nggak akan mungkin nanti gue di dalam perjalanan ini gue akan melakukan crossbreed. Tapi ini masih opsional gitu. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya pertama gue crossbreed dulu, habis itu baru gue ngawinin ini. Nah itu kalau gue tahu bahwa ikan ini pasti crossbreed atau ikan ini pasti inbreed, maka kedepannya akan gue melakukan skema-skema yang akan gue lakukan, kayak seperti tadi yang gue jelaskan di awal bahwa seni berternak itu adalah seni mencampur dan seni memisah. Jadi kayak main puzzle aja lah ya. Nah, kita sebagai awamisme di sini kesalahan kita sebenarnya karena kita nggak mengetahui apa sih tujuan dari inbreed dan apa tujuan dari crossbreed. Akhirnya kita salah dalam meletakkan di mana crossbreed di mana inbreednya. Sama kayak kita nggak ngerti gimana cara mencampurkan warna yang baik, ya udah akhirnya amburadul. Contoh kayak gini, misalkan kita beli ikan cupang warna kita nggak tahu di dalamnya seperti apa kan. Ibaratnya misalnya warna genetiknya itu sebenarnya merah, kuning, hijau, biru, putih gitu. Nah kita juga ini ikan ya. Habis itu kita juga punya ikan ternyata di dalamnya ada warna merah, biru, hijau, kuning, abu-abu. Nah udah kita cross aja gitu kan, karena kita nggak tahu kan. Nah keluarlah anaknya. Nah ini kan jatuhnya kan karena dia bercampur warna di sini bercampur lebih banyak kan, merah, kuning, hijau, biru, abu-abu, kuning, putih gitu kan. Nah karena kita tidak tahu lagi gitu, kita beli lagi ikan cupang betina gitu kan. Ini misalkan ini jantan, ini betina. Kita beli lagi betina di sini. Aku mau beli lagi warnanya merah, abu-abu, putih gitu kan. Kita crossbreed lagi. Ini tujuannya mau dapetin apa? Itu karena ketidaktahuan kita crossbreed. Akhirnya di sini kita tujuannya tuh goalsnya tuh mau dapetin warna apa gitu. Begitu juga dengan inbreed. Ini kan tadi contoh inbreed ya. Set, ya kan ngurut-ngurut inbreed. Cuman karena kita tidak mengerti, maka di sini kita nggak melakukan seleksi, ya kan? Ini tidak dilakukan seleksi. Akhirnya, kalau tadi tujuan kita kan udah tahu, karena buat mengeliminasi, maka kita cuma milih warna biru merah aja gitu. Cuman karena kita nggak ngerti inbreed, akhirnya ya udah sejadi-jadinya. Kita misalkan ngawinin setelah hasil F1 ini kita kawinin aja biru hijau, terus ini kita ambil jantan biru hijau, terus biru kuning kita ambil betina. Nah di sini ntar biru hijau dikawinin sama ini. Nah ini goalsnya apa? Apa yang mau dihilangkan? Apa yang mau dilanjutkan gitu? Karena kita tidak tahu apa itu arti inbreed dan crossbreed gitu. Jadi sebenarnya ini ya ini cuma ngasih unjuk aja lah gimana yang dimaksud dengan crossbreed dan inbreed itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan mencoba ini? Ataukah ini hanya sekedar teori? Kita akan tunggu di episode berikutnya dalam praktikum berternak ikan cupang ilililiu.